بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahmakumullah ta'ala jami'an. Dari sahabat Abu Darda bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khusyu' hatta la tara fiha khashiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang mula-mula diangkat dari umat ini yaitu al-khusyu' atau khusyuk di dalam sholat, sehingga engkau tidak melihat orang yang melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kemudian mengajarkan doa agar kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la tahsyamu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tashbahu, dan dari jiwa yang tidak puas. Wa min du'ain la yusma'u, dan dari doa yang tidak engkau dengar wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baiknya apabila kemudian kita mengamalkan doa yang diajarkan Nabi, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semuanya dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang senantiasa lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayatnya ayat 16, di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl fatala alaihim al-amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah tiba waktunya untuk orang beriman agar menjadi hati-hati mereka menjadi khusyuk, untuk senantiasa ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap apa saja yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebenaran. Jangan sekali-kali kemudian engkau menjadi orang yang telah dikaruniakan kitab dari sebelum kalian, telah berlalu waktu yang panjang, akan tetapi hati-hati mereka telah menjadi keras, dan kebanyakan mereka itu termasuk orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Berbicara masalah hukum khusyuk di dalam sholat, maka jumhur ulama menghukumi hanyalah bersifat anjuran, di mana seorang tatkala dia mendirikan sholat, hukumnya adalah anjuran untuk senantiasa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hal ini tidaklah wajib. Artinya bagi siapa saja yang mendirikan sholat dalam keadaan tidak khusyuk, maka sholatnya dianggap sah. Hal ini berdasarkan dalil dari hadis Abu Hurairah dari Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, idzan nudiya as-salatu adbara syaitan. Maka tatkala adzan berkumandang untuk mendirikan sholat, maka setan itu berlari tatkala adzan dikumandangkan, dan dia larinya dalam keadaan terkentut-kentut, hatta la yasma'u, sehingga dia tidak mendengar adzan. Fa idza qada an-nida'u, maka tatkala adzan selesai, aqbala, sehingga kemudian setan itu kembali, hatta idza suwiba bis salat adbara, maka tatkala kemudian dikumandangkan iqamah, dia kembali berlari menjauh, hatta qada at-taswib, maka tatkala kemudian dikumandangkan iqamah, aqbala, kemudian dia menghadap kembali, hatta yahdura bainal mar'i wa nafsihi, sehingga syaitan itu membisikkan kepada seseorang agar kemudian
dia tergoda oleh bujukannya dan rayuannya. Setan itu berkata, udkur kada wa kada, hai orang yang sholat, ingatlah seperti ini, seperti itu. Liman lam yakun yadkur, yang tadinya sebelumnya dia tidak mengingatnya, akan tetapi tatkala kemudian sholat dia mengingat-ingat kembali. Yang lebih parahnya lagi adalah hatta yadhalla rajul la yadri kam sholat, sampai seorang itu lupa terhadap jumlah rakaat berapa yang telah ia lakukan, dan hal itu terjadi di dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh hadis Ahmad di dalam musnadnya, yaitu musnad Imam Ahmad. Sekalipun ulama menghukumi bahwasannya khusyuk di dalam sholat hukumnya tidaklah wajib, hanyalah anjuran, akan tetapi betapa pentingnya yaitu sholat dalam keadaan khusyuk. Karena sungguhnya diriwayatkan dari hadis Ammar bin Yasir bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa asru salatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya laki-laki sungguh dia selesai sholat, akan tetapi tidaklah ditulis untuknya kecuali 1/10 dari sholatnya, tusmuha 1/9 dari sholatnya, sumunuha 1/8 dari sholatnya, subnuha 1/7 dari sholatnya, sudusuha 1/6 dari sholatnya, humsuha 1/5 dari sholatnya, rubunuha 1/4 dari sholatnya, sudusuha 1/3 dari sholatnya, nisfuha 1/2 dari sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Artinya barang siapa yang khusyuk tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kemudian Rasulullah menyebutkan dari hadis tadi, ada seorang yang melakukan sholat hanya mendapatkan 1/10-nya, hanya mendapatkan 1/9-nya, 1/8 dan seterusnya. Maka melihat penjelasan di dalam hadis tersebut terkait masalah orang yang melakukan sholat kemudian tidak ditulis untuknya kecuali 1/10 dan seterusnya, betapa pentingnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la tahsyamu. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu yaitu dari hati yang tidak khusyuk, dan aku berlindung kepadamu hai Allah Subhanahu wa taala wa min nafsi la tashba'u, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala wa min du'ain la yusma'u, dari doa yang tidak didengar olehmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.